Horas. Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaul berdoa kiranya Amang Inang dan saudara-saudari terkasih boleh di dalam keadaan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Amang Inang, sebelum kita mendengarkan renungan harian untuk hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kami mengundang Amang Inang dan saudara-saudari sekalian untuk terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu atas penyertaan dan kebaikan-Mu. Kami boleh masuk di hari yang baru, di hari ini. Engkau melindungi kami tatkala kami beristirahat tadi malam, sehingga kami boleh bangkit dari istirahat kami dan masuk di hari yang baru ini Tuhan, hari Kamis tanggal 21 Mei. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mau melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami, biarlah terlebih dahulu kami hendak diisi oleh firman-Mu dan berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini didasarkan pada Almanak HKBP, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1, beginilah firman Tuhan bagi kita. Ale aka anaha, ubain husurato tuhamu asa unang mardosa hamu. Molotung adung na mardosa, adung do pangodiata tu amai, ima Yesus Kristus partigori. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, hidup sebagai orang percaya bukan berarti kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Ada saat-saat di mana kita sebagai orang percaya mengalami rasa lelah, mengalami rasa gagal, atau bahkan mengalami perasaan yang mengecewakan Tuhan. Kadang mungkin hati kita juga dipenuhi dengan rasa bersalah. Bahkan muncul pertanyaan di dalam diri, apa Tuhan masih menerima saya? Oleh karena perasaan-perasaan itu tadi. Tetapi melalui firman ini, Rasul Yohanes hendak memberikan penghiburan bagi orang-orang percaya, juga bagi kita, bahwa ia berkata, tujuan firman Tuhan dituliskan adalah supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Justru Tuhan memanggil kita kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci, kehidupan yang penuh dengan rohani. Namun, Yohanes juga memahami kenyataan manusia bahwa sekalipun kita berusaha, sekalipun kita hendak hidup kudus, tetapi orang percaya sekalipun boleh atau bisa saja jatuh ke dalam dosa. Karena itu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, Rasul Yohanes berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Betapa indah firman ini. Betapa indah sesungguhnya kabar sukacita ini, Amang Inang. Mengapa? Karena ketika kita jatuh, kita tidak dibiarkan sendirian. Ketika kita jatuh, kita tidak dibiarkan mengalami keterputusan yang secara mutlak dengan Sang Pencipta kita itu. Tetapi justru kita memiliki pengantara, kita memiliki penghubung, kita memiliki jalan untuk berelasi kembali, yaitu melalui Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus Kristus berdiri di hadapan Bapa bukan untuk membela dosa kita, atau justru untuk menganggap bahwa kita itu benar karena kita melakukan dosa-dosa kita, tidak. Tetapi Ia membawa kita kembali kepada kasih karunia Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Kristus, dunia mungkin menghukum dan menolak orang yang gagal. Dunia mungkin menolak orang yang kalah, orang terpinggirkan,
orang yang berdosa. Bahkan manusia sering mengingat terus kesalahan-kesalahan masa lalu, baik itu masa lalu dirinya sendiri atau bahkan masa lalu orang lain. Namun Kristus datang bukan untuk membinasakan, melainkan Ia datang untuk menyelamatkan kita semua. Ia adalah pengantara yang adil, yang mana ini memiliki arti pengampunan yang diberikan Kristus itu bukan sekedar belas kasihan murahan, tidak. Tetapi Ia telah dibayar lunas melalui darahnya sendiri bagi kita orang-orang berdosa. Dan firman ini juga hendak mengingatkan kita agar jangan bermain-main dengan dosa. Kasih karunia bukan menjadi alasan untuk hidup sembarangan. Kasih karunia bukan menjadi alasan untuk hidup sesuka hati kita. Justru karena kita telah diselamatkan oleh Juru Selamat itu tadi, yang begitu mengasihi kita, maka kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan setiap hari. Hari ini, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, jika hati kita sedang lemah, jika kita mengalami kerapuhan, jika kita mengalami kegagalan, firman ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan justru lari daripadanya karena rasa bersalah, tetapi datanglah kepada Kristus, akui dosa kita, dan percayalah bahwa Ia tetap menjadi pengantara bagi umatnya, yaitu kita. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami bahwa betapa layaklah bagi kami Tuhan untuk memanjatkan syukur dan terima kasih karena oleh anak-Mu yang Kau kasih itu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, kami boleh diperdamaikan, kami boleh menerima keselamatan, dan kami boleh menjadi dibenarkan. Biarlah Tuhan, anak-Mu yang Kau kasih itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi pengantara yang menjembatani hubungan kami dengan Engkau, bila mana selama ini kami telah terputus Tuhan oleh karena dosa dan kejahatan kami, tetapi biarlah melalui firman-Mu ini kami beroleh kasih karunia, dan kami boleh semakin baik lagi menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu tidak berkesudahan. Biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu itu Tuhan yang menolong kami supaya kami menjalani kehidupan yang lebih baik. Tuhan, pada hari ini kami juga mau bawa di dalam doa kami untuk aktivitas kami di hari Kamis ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dari awal sampai pada akhir hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bagi kami Tuhan yang akan berangkat bekerja ke kantor, bekerja ke ladang, bekerja Tuhan ke lapangan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, menjagai kami, dan melindungi kami. Juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini akan menempuh pendidikan, baik itu di tingkat kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, hingga bahkan perguruan tinggi Tuhan. Biar Tuhan yang sertai dan memberikan kepintaran kepada seluruh jemaat Tuhan, supaya kami boleh semakin lebih baik lagi Tuhan, melalui ilmu yang kami pelajari, dan kami boleh semakin menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang di dalam keadaan sakit, terbaring lemah, kasihanilah kami, berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan, pulihkan kami dari sakit penyakit kami, supaya kami boleh semakin sembuh dan menjalani kehidupan kami di hari ini dengan sebaik-baiknya, juga dalam waktu yang akan datang Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang berulang tahun, baik ulang tahun pertambahan usia maupun ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menambahkan sukacita kepada kami, dan ingatkan kami Tuhan supaya kami boleh bersyukur atas segala nikmat dan kebaikan yang telah kami terima, khususnya melalui pertambahan usia. Terima kasih Bapa yang baik, senantiasa Engkau bersama dengan kami dan memimpin kehidupan kami di dalam hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.